Kita mendata dari tahun 2017 di zaman pemerintahan saya, jabatan itu, tapi kita masukkan data yang terbaru. Data Data terbaru. kependudukan yang terbaru teristimewa dengan KTP elektrik itu. Pencanangan itu bahwa semua masyarakat itu harus KTP elektrik. Saya ini kan mulai 2017 kan sudah proaktif. Saya sudah istilahnya mewanti-wanti masyarakat supaya harus cetak sudah atau buat sudah KTP elektrik dengan kakaknya. Malah saya fasilitasi itu, saya kumpulkan kakak, saya antar sendiri di Despendu. Jadi hampir sekarang ini kan tinggal ya sekitar 10% lah yang belum memiliki KTP elektrik di Kalanawana. Itulah dulu kepala desa lain kan tidak pahami mungkin itu bahwa KTP elektrik ini digunakan untuk kepentingan seperti ini. Dia harus terinput di data kependudukan pusat. Jadi secara nasional itu dia terbaca di pusat, jadi kakak miskin sudah terbaca. Dulu itu kan penjaringan lewat Badan Pusat Statistik kan. Jadi mereka yang datang, tapi data yang mereka input itu tidak valid, niknya tidak, istilahnya tidak baik, tidak normal itu tidak. Ini betul-betul karena ini berdasarkan sistem secara aplikasi, Ya. makanya harus yang terinput itu yang betul-betul terjaring juga lewat sistem yang pendataan ini. Iya. Ya. Kalau dinas sosial ini dia menginput data, memverifikasi data, lalu mengirimkan ke aplikasi secara nasional di dinas kependudukan pusat. Jadi kalau yang istilahnya kalau datanya itu dia terbaca di pusat, maka secara otomatis itu warga di desa itu dia dapat, dia akan terakomodir. Tapi kalau data niknya tidak valid, dengan sendirinya tidak dapat itu. Jadi tidak bisa juga kita salahkan dinas sosial, salahkan kepala desa ya. Ya sekarang itu dari pribadi saja. Apa betul itu niknya dia valid atau tidak itu saja. Iya. Itu pendataan. Yang pertama, yang kedua itu proaktifnya di tiap pemerintahan desa itu apa mereka bisa tidak? Ya contoh saja kalau desa ini dia mengabaikan itu kan ada regulasi waktunya itu. Saya aja ini yang bantuan bansos itu jam 9 malam baru kita verifikasi, esoknya harus bagi sudah di stadion. Kenapa kita tidak ada masalah masyarakat tidak kumpul. Sedangkan yang lain ini sudah 1 minggu itu verifikasi data dicocokkan sudah supaya jangan ada pendobelan. Tetap itu ada persoalan. Ini sebenarnya kalau teman-teman yang lain itu harus bisa istilah melihat dari nilai positifnya. Boleh kita bersaing itu tapi secara positif. Kan tujuannya sasaran sama-sama untuk masyarakat miskin betul atau untuk masyarakat yang betul terindikasi dengan pandemi virus kan. Saya sekarang itu banyak yang bilang lagi, kenapa ini orang Bima mereka dapat? Ya, tujuannya ini bukan untuk ras ini, rasisme tidak. Kita tidak mengarah ke ras. Pak Presiden Jokowi juga bilang pembagian bantuan betul yang terkena dengan pandemi, bukan memilih-milih. Bupati waktu pembukaan dia bilang wah ini angka kemiskinan di SBD makin meningkat. Saya bilang saya tertawa tuh, ini kepala desa tertawa pasti ada sesuatu. Ya memang karena kalau sudah namanya uang itu pasti orang akan berlomba mau dapat itu. Tapi betul-betul kita pikirkan mana kriteria yang tepat untuk orang ini dikategorikan dia miskin tidak. Jadi ada 14 kriteria untuk pembagian BLT dana desa yang dikategorikan orang miskin. Nah, dari 14 itu hanya 4 saja yang bisa. Kalau 4 bisa itu hanya 10 orang tiap desa minimal. Kalau itu yang diterapkan. Tapi secara nasional itu Presiden menganjurkan bahwa yang terindikasi dengan adanya virus ini kan itu.